Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba. Bapak Ibu Kanda Yunda yang berbahagia, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka kajian pagi Jumat pagi KBPI yang ke-235 ya. Masuk. Ya, insya Allah pada pagi PC hari masuk PC. ini Jumat 1 Mei ya, 2026 yang insya Allah bertepatan dengan Harba PII yang terakhir pada tanggal 4 Mei 1947 ya. Berarti sekarang ini adalah Harba yang ke-79 ya. Insya Allah tanggal 4 Mei nanti PI akan memasuki Harba yang ke-79. Adapun KBPI itu lahirnya 23 Mei ya. Tapi kita masih tetap untuk ikoh dengan hari lahirnya PI, karena PI lah yang melahirkan kader-kadernya, sehingga yang sudah tidak aktif perlu berkumpul, perlu wadah, maka dibentuklah organisasi Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini narasumber kita yaitu Bapak Kiai Haji Khalil Ridwan, Ahmad Khalil Ridwan, Kiai Betawi, ya, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Husnayain, ada di beberapa tempat, lain di Pasarbo, Pekayon, Pasarbo, dan juga di Sukabumi, ada juga di Sulawesi, dan ada di beberapa tempat. Di Sukabumi. Ya, nanti Pak Kiai yang memperkenalkan, takut salah alamat nanti bisa nyasar kita. Baik, tema pada pagi hari ini ya berkaitan dengan Harba PII, yaitu tentang spirit kebangkitan pelajar Islam Indonesia. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana biasa, Pak Kiai, acara kita sampai jam 7 ya. Bila pakai berkenan nanti bisa berlanjut lewat dari jam 7 untuk Indonesia bagian barat. Dan acara ini juga didukung oleh Lajisku KBPI. Alhamdulillah perkembangan Lajisku KBPI sudah banyak lahir di beberapa provinsi. Mudah-mudahan Lajisku KBPI menjadi pendukung utama dalam gerakan PI dan KBPI serta umat yang berada di sekitar keluarga besar PI. Baik, Pak Kiai, sudah siap ya? Untuk Insya Allah. baik, balik itu dipersilahkan pada Pak Kiai selama 40 menit, nanti ada tanya jawab, sisanya mungkin bisa sampai jam 12 kalau sempat ya. Baik, silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal zalimun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kalender Masehi tanggal 1 Mei 2026, Allah mentakdirkan kita bertemu di pengajian KBPI, dan saya diminta untuk menjadi narasumbernya dan dikasih tema kebangkitan PII, iman, ilmu, dan perjuangan. Masya Allah ya. Ini tema dari KBPI apa dari PBPI ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini
saya ingin mengatakan kepada semua peserta bahwa saya lahir pada tanggal 7 Mei 1947. PII lahir 4 Mei 1947. Jadi sama-sama Harba nih. Ya, PII Harba, saya juga Harba nih. Ya. Cuma PII lebih tua 3 hari. Abang saya 3 hari. Ya. Dan perlu diketahui juga, secara kebetulan tanggal lahir saya itu sama persis dengan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Beliau tanggal lahirnya 7 bulan Mei, tapi tahunnya beda. Tahunnya tahun 60-an ya. Saya tahun 47. Alhamdulillah saya masih ada di muka bumi ya. Dan umur saya sekarang berarti 79. Berarti kalau ulang tahun yang ke 79 ya. Ulang tahun yang ke 79 sama dengan umur PII. 79 kurang 7 hari, Kiai. Ya, kurang 3 hari ya, kurang 3 hari. Alhamdulillah juga saya bisa kalau barang bahasa Betawinya menjadi orang gitu ya. Bisa jadi orang ini eh, orang yang insya Allah bermanfaat, insya Allah eh, orang yang punya posisi dalam keaktifan keislaman itu betul-betul saya berhutang jasa kepada PII. Saya sekarang ini eh, masih menjabat jabatan seperti misalnya Wakil Ketua Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang didirikan oleh Bapak Muhammad Nasir dan teman-teman Pak Nasir di Partai Masyumi, karena Partai Masyumi di membubarkan diri, ya bukan dibubarkan, membubarkan diri, maka Pak Nasir mengambil jalur politik melalui dakwah. Maka beliau dirikanlah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berkantor di mantan kantor Masyumi, yaitu Jalan Keramat Raya 45. Di situ saya masih ikut rapat pembina setiap hari Selasa, masih aktif. Kemudian saya juga masih menjadi eh, anggota penasihat DPP KBPI. Ya, jadi ketua KBPI kan Larada, Dr. Larada sekarang ya. Nah, saya ditunjuk menjadi anggota daripada penasihat KBPI dan juga masih menjadi ketua pembina Yayasan Yakpi Menteng Raya 58 yang kita ingin rislah, kita ingin jual dan lain sebagainya masih dalam proses yang sudah lama. Itulah saya bisa menjadi, orang-orang bilang menjadi tokoh lah ya. Ya, pernah juga saya menjadi wakil ketua Partai Bulan Bintang yang ketuanya Pak Yusril Iza Mahendra. Saya pernah menjadi wakil ketua umum sesudah Pak Hartono Marjono 1998 ketika didirikan, dan ketika deklarasi di halaman Masjid Agung Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, sayalah yang membaca doa eh, untuk keberhasilan PBB. Alhamdulillah ya, PBB sampai sekarang masih ada, Partai Bulan Bintang. Itu saya sebut niatnya sebagai penerus Partai Masyumi. Kemudian, kenapa saya merasa bahwa jasa PI terhadap kehidupan saya ini sangat besar? Yaitu karena ketika saya menjadi santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, itu organisasi pelajarnya adalah PI ya. Dan ketika saya menjadi santri di sana sudah langsung menjadi anggota PI cabang Gontor ya. Biasanya cabang kabupaten, tapi Gontor itu karena banyak anggotanya menjadi cabang. Kemudian rantingnya itu adalah gedung-gedung asrama santri. Nah, kebetulan saya pernah menjadi ketua ranting PII, ranting Swindu. Nah, Swindu nama gedung.
yang didiami oleh ratusan santri yang menjadi anggota PII. Nah, saya ketua rantingnya dan ketika aktif di PII di Pondok Modern Darussalam Gontor itu saya sempat ikut muktamar PII di Malang sebagai penggembira lah ya, ikut muktamar PII di Malang dan itu atas nama PII cabang Pondok Modern Gontor Darussalam Ponorogo. Setelah itu sempat saya ingin menjadi ketua cabang PII Gontor, tetapi tidak 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 menang dalam pemilihan karena saya kebetulan bukan orang Jawa ya. Santri Gontor itu kan mayoritas orang Jawa, saya orang Betawi, jadi kalah ya dengan teman-teman yang dari Jawa itu. Nah, ketika saya tamat Gontor itu, saya bersumpah tidak mau kuliah di dalam negeri, ya. Akhirnya tamat Gontor tahun 1965, persis G30 SPKI, saya di Jakarta mencari beasiswa ke Timur Tengah. Pokoknya Timur Tengah lah, beasiswa negara-negara eh, Timur Tengah yang ada universitas Islamnya. Nah, saya tidak punya koneksi, tidak punya hubungan. Sempat saya datang ke Pak Saihu dari Nahdlatul Ulama, tokoh, dan beliau waktu itu adalah punya jabatan di Robito Alami Islami, Robito Alami Islami, eh, tetapi beliau tidak bisa memberikan saya jalan mendapatkan beasiswa. Maka sambil menunggu beasiswa dari Timur Tengah ini, saya di Jakarta tidak punya kegiatan, maka saya aktif lagi di PII Jakarta. Pertama kali saya dirikan PII Ranting Tebet Barat, kemudian saya tingkatkan menjadi cabang Tebet Raya, kemudian saya aktif juga di PII Wilayah Jakarta. Sampai ketika saya menjadi Ketua Majelis Dakwah PII Jakarta, bekerja sama dengan HPIFT, Himpunan Pemuda Islam Flores Timur, yang diketuai oleh saudara eh, siapa namanya saya lupa itu, beliau sudah wafat, sudah meninggal, eh, berdakwah di Flores Timur, mengunjungi 90 masjid. Jadi selama 3 bulan dakwah di daerah Kristen minoritas Muslim selama 3 bulan. Setiap hari kita berjalan untuk mendatangi masjid. Ada satu masjid di Pulau Adonara itu yang sudah tidak dipakai, ya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak dipakai. Kita datang ke situ, kemudian saya azan zohor, satu kampung itu datang. Kampungnya kampung, saya ingat kampung Puhu itu kalau nggak salah. Ya. Satu kampung itu datang, kemudian bingung siapa yang azan ini, padahal sudah tahunan masjid ini nggak dipakai. Nah, sehingga disitulah saya punya pengalaman dakwah dan persis ketika saya mau pulang ke Jakarta, sudah selesai dakwah di Pulau Timur, sedang di kota Kupang menunggu kapal yang mau membawa ke Jakarta ke Tanjung Priok itu ada berita bahwa saya mendapat beasiswa dari Madinah dan supaya segera pulang. Itu pada tahun 1970. Jadi 1965 saya tamat Gontor, 1970 saya mendapat beasiswa di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Nah, dapat beasiswa itu pun karena PI, ya. Karena saya menjadi ketua Majelis Dakwah PI Jakarta, maka teman saya yang ketua, salah seorang ketua PI Jakarta, namanya Manap Mufti, ya di Singkawang, mudah-mudahan masih hidup ya. Kalau Rafli yang di Tanjung Priok itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, tapi Manap Mufti dari Singkawang ini menjadi ketua PI Jakarta, kemudian membuat surat kepada Bapak Muhammad Nasir sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia agar memberikan
beasiswa rekomendasi kepada Khalil Ridwan, Ketua Majelis Dakwah PI DKI, untuk kuliah di Universitas Islam Madinah. Jadi saya dapat beasiswa di Madinah itu pun karena surat dari PII wilayah Jakarta ke Dewan Dakwah, minta kepada Pak Nasir untuk merekomendasikan saya dapat beasiswa, dan alhamdulillah dapat. Kemudian saya di Madinah menjadi mahasiswa Indonesia, dan sebagai pengalaman PI, maka ketika ada pemilihan pengurus PPI, ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Saudi Arabia, yang kantor pusatnya di Madinah dan biasanya diketuai oleh mahasiswa Madinah, saya terpilih sebagai ketua PPI Saudi Arabia, ya, yang membawahi Jeddah, Makkah, Riyadh, dan Zohron. Maka itulah pengalaman dari PII, sehingga di Madinah pun saya menjadi ketua PPI, yang ketika itu pengalaman yang paling berkesan adalah saya dipanggil oleh Duta Besar Republik Indonesia di Jeddah untuk datang sebagai ketua PPI. Ternyata saya disidang, ya, duduk seperti terdakwa. Di depan saya itu 3 orang tokoh, duta besar, kemudian kepala bagian hubungan luar negeri, masyarakat luar negeri, dan satu lagi bagian penerangan, menyidang saya agar merubah azas PPI dari Islam kepada Pancasila, karena waktu itu ada azas tunggal, ya, pada saat itu. Maka saya jawab, masalah azas itu, Pak, adanya di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu tidak bisa dirubah satu huruf pun, satu kalimat pun, kecuali melalui muktamar, musyawarah besar. Nah, muktamar besarnya ini belum, Pak, masih 1 tahun lagi. Jadi usul Bapak nanti saya sampaikan dalam muktamar agar azas PPI menjadi Pancasila. Saya pulang ke Madinah, saya kumpulkan pengurus. Nah, karena hasil dari gemblengan PII, ya, melalui training-training, saya pernah ikut basic training, ikut advanced training, ikut coaching instruktur, ikut brigade training, ya, di Petamburan itu. Sempat juga saya ditugaskan untuk bagaimana caranya menghabisi komplek pelacuran di mana tuh, di dekat Tanah Abang, dibongkaran oleh brigade PI training. Untung tidak ketahuan, ya. Nah, jadi karena jasa PI dalam training-training itulah saya kumpulkan teman-teman pengurus. Saya katakan kita diminta oleh duta besar agar merubah azas PPI dari Islam kepada Pancasila. Coba saya komentari, kita ini ada di tanah suci, ya, tanah suci pertama Mekah, tanah suci kedua Madinah, dan di Madinah inilah Nabi Muhammad memimpin pemerintahan Islam dan berhasil dakwahnya mengislamkan seluruh Jazirah Arab hanya 10 tahun. Ya, masa kita yang udah lagi di Madinah mau merubah Islam menjadi selain Islam, saya bilang. Akhirnya teman-teman setuju, daripada kita merubah Islam kepada yang bukan Islam, lebih baik PPI-nya saja dibubarkan. Nah, akhirnya PPI membubarkan diri. Semenjak itu tidak ada lagi PPI. Itulah yang saya yakini, bahwa saya bisa menjadi Khalil Ridwan, ya, yang sekarang ini betul-betul jasa dari PI. Kalau ilmunya dari Pondok Modern Darussalam Gontor, ya, pondok yang terkenal, dan sekarang sudah punya cabang pondok alumni ratusan di seluruh Indonesia, punya cabang puluhan, ya, ada cabang di Magelang, di Banyuwangi, di Kediri, di Lampung,
di Sumatera Barat, di Aceh, bahkan ada cabang Pondok Modern Gontor itu di Poso ya, di Palu itu, dan saya pernah berkunjung ke sana. Sementara pondok alumninya itu termasuk pesantren Husnayain yang saya dirikan, itu namanya Pondok Alumni Gontor. Itu sudah 300 lebih di seluruh Indonesia. Bahkan ada juga satu pesantren di Malaysia yang eh, kiainya tamatan Pondok Gontor. Nah, pengertian pondok alumni adalah pondok yang didirikan oleh alumni Gontor, kurikulumnya dan sistemnya menggunakan kurikulum dan sistem Gontor. Oleh karena itulah saya merasa berhutang jasa kepada PI sehingga apabila ada acara-acara PI, alhamdulillah saya selalu hadir ya sebagai ucapan terima kasih atas jasa PI ini. Maka selanjutnya saya ingin memenuhi permintaan pengurus eh, tema kebangkitan PI, iman, ilmu, dan perjuangan. PI sudah kita jalani ya, sudah bukan lagi tidak perlu kita bahas, tetapi kita ini adalah PI dan kita ini kader PI ya. Dan PI itu menurut training-training ketika saya menjadi peserta training itu tidak ada batasan umur. Waktu itu ya nggak tahu sekarang ya. Mungkin sekarang sudah berubah karena itu tahun 60-an kan. Jadi di Tangerang itu ada PI yang ketua rantingnya itu lurah. Semua masyarakat penduduk kelurahan tersebut menjadi anggota PI. Ya. Jadi betul-betul PI itu utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Tuntulah ilmu dari ayunan sampai kepada liang kubur. Jadi tidak ada masalah waktu itu, walaupun kita sudah dewasa, saya pulang dari Madinah, aktif lagi di PII itu sudah tidak biasa karena memang Husni Tamrin sendiri yang waktu itu Ketua Umum PBBI itu sudah sarjana tapi masih pengurus PII. Artinya pelajar dalam artian yang eh, lapang sesuai dengan hadis tolabul ilmi faridotun, untuk ilmu itu fardu ain, tapi masanya adalah minal mahdi dari lahir sampai sampai meninggal dunia. Eh, itulah yang menjadikan PI itu setiap tahun dia harus bangkit karena tidak ada istilah ulang tahun PI ya, yang ada adalah Harba PI 4 Mai. Nah, sekarang tanggal 1 Mai, 3 hari lagi kita sampai kepada hari kelahiran, kita tidak katakan ulang tahun, tapi kita katakan Harba PI, hari bangkit. Maka kita harus bangkit dari kelemahan-kelemahan PI atau kembali kepada PI sebagai kader pimpinan umat. Para jamaah peserta pengajian, tentu saja iman adalah dasar daripada kehidupan kita sebagai Muslim. Ya, saya bisa mengatakan bahwa setiap mukmin pasti Muslim dan Muslim belum tentu mukmin. Nah, bagaimana nih ya? Ada orang Islam tapi dia bukan mukmin. Nah, contohnya misalnya ada pemuda Kristen ya. Banyak ini sering ini. Ya, dia mengawini gadis muslimah ya, anak orang Islam. Maka si yang Kristen ini pora-pora masuk Islam. Maka dia tidak sungkan-sungkannya untuk mengucapkan dua buah kalimat syahadat di masjid atau di tempat-tempat majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi setelah dia berumah tangga, eh, malah anaknya itu diajak ke gereja. Dia balik lagi, dia masuk Islam itu hanya pura-pura saja supaya bisa mengawini atau menikahi gadis muslimah. Nah, itu ada dan banyak ya. Karena itu mungkin program misi sending mereka.
malah anaknya itu menjadi Kristen ya, walaupun isinya tetap Islam. Ya, inilah perkawinan yang sebetulnya eh, menurut Buya Hamka itu tidak sah ya, karena yang boleh itu katanya adalah laki-laki Muslim menikahi wanita Nasrani, wanita Yahudi. Tapi kalau perempuan Muslimah tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang non-Islam. Jadi, jadi istilah perkawinan antar agama itu tidak ada di dalam kalangan Sunniin atau Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi itulah yang saya maksud dengan Muslim itu belum tentu mukmin, tapi mukmin itu pasti dia Muslim. Ya, oleh karena itu di dalam ayat Quran kata atau kalimat yang berbunyi alladzina amanu wa amilus solihat itu ada puluhan kali disebut dalam Al-Quran, puluhan tempat di dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa amilus solihat, alladzina amanu wa amilus solihat. Ya, kalau nggak salah ada 52 tempat itu ya, tapi bisa dicek ya di Kamus Fathur Rahman tentang berapa kali kata alladzina amanu wa amilus solihat itu ada di dalam Al-Quran. Lebih daripada 50 kali. Sementara alladzina aslamu wa alimu nggak ada. Ya, nggak ada ayat yang berbunyi alladzina aslamu wa alimu ya, orang yang beragama Islam dan berilmu, ya ulama misalnya atau kiai itu nggak ada. Tapi yang ada banyak alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi iman dan amal itulah yang menjadikan seorang itu Muslim atau tidak Muslim. Misalnya definisi mukmin ada di dalam Al-Quran itu, ya. Bunyinya seperti berikut ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Innama sesungguhnya artinya tidak tidak main-main ya, benar-benar ya, mutlak. Innamal mu'minuna sesungguhnya yang namanya mukminun itu adalah alladzina amanu, orang yang betul-betul beriman, betul-betul percaya, betul-betul yakin bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah dan seterusnya. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu summa lam yartabu, kemudian dia tidak meragukan akan keimanannya, tidak meragukan Allah sebagai Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tidak ragu bahwa Quran itu tidak ada keraguan, Tuhan itu benar ya. Al-Quran itu sebuah kebenaran. Karena Al-Quran juga ayat pertama dalam Al-Baqarah kan Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab ya, maksudnya pakai al itu maksudnya Quran. Kalau kitab saja itu bisa buku apa saja. Nakirah, tapi ini pakai al. Zalikal kitabu, Alkitab ya, definitif ya. Itulah Al-Quran la raiba fihi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu bahwa Quran itu benar. Apapun yang dikatakan oleh Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Ya, dikuatkan oleh ayat al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Wala takunanna minal mumtarin. Sekali-kali janganlah kamu menjadi orang yang ragu akan kebenaran Al-Quran. Nah, jadi ini adalah definisi mukmin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu sedikit pun. Nah, alladzina amanu billahi, yang beriman kepada Allah itu Allahnya tidak kelihatan, kita tidak tahu ada di mana, bagaimana bentuknya dan sebagainya. Maka pengertian billahi ini adalah kepada Al-Quran. Kemudian Rasulihi sudah meninggal, sudah wafat, jelas ya tahunnya, umurnya, tempatnya di mana, maka
nabinya sudah tidak ada, tapi kita bisa ketemu Rasulullah dengan membaca hadis. Hadis ada yang sahih itu ada 6 ya, ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadis Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud, dan sampai 6 Nasai ahli hadis itu. Ya, Imam Bukhari saja mengumpulkan hadis sampai 90.000 hadis. 9.000 atau 90.000 ya. Beliau hafal ratusan hadis, tetapi banyak hadis yang dhaif, banyak hadis yang lemah, maka itu dikeluarkan. Hanya yang sahih saja dikumpulkan oleh oleh Imam Bukhari, tetapi yang lemah, yang maudhu ya, yang dhaif, yang maudhu itu, bahkan yang maudhu artinya yang palsu, yang bikinan orang, yang bukan hadis, itu dihafal oleh Imam Bukhari. Jadi ratusan ribu hadis lengkap dengan sanadnya, dengan orang riwayatnya dan sanadnya itu beliau hafal. Ya, betul-betul seperti tape recorder ya, langsung langsung hafal ya, tidak perlu dilama-lama lagi ya. Memang ulama Islam itu kecerdasannya luar biasa, dan itu dibuktikan oleh Nabi Muhammad sendiri ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau buta, tapi beliau sekali dibacakan oleh Jibril ayat Al-Quran yang 6.600 ayat lebih itu langsung dihafal, baik teks ayat-ayatnya maupun susunan ayatnya dan susunan surat-suratnya. Kan Quran itu kan turun tidak tidak sesuai dengan surat-suratnya. Al-Fatihah misalnya surat pertama, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, dan seterusnya. Itu tidak seperti itu ketika turun. Turun itu sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, surat Al-Alaq di Gua Hira itu. Kemudian yang terakhir Al-Yauma akmaltu lakum dinakum ketika khutbah wada di Arafah. Tidak urut ya, satu surat itu bisa berkali-kali turun, apalagi surat yang panjang. Ketika Rasulullah sudah mendekati wafatnya di bulan Ramadan, Jibril turun mendiktekan Al-Quran langsung oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad yang buta huruf itu langsung bisa mengulangi ya, diucapkan oleh Jibril ya, satu Quran pun itu Rasulullah langsung hafal dan langsung bisa mengulanginya dan menyampaikannya kepada umat ya. Dan perlu dicatat bahwa selama Rasulullah masih hidup tidak ada bukunya Al-Quran, tidak ada mushafnya, belum ada mushafnya ya, mushafnya itu belum ada. Baru ada mushafnya itu zaman Abu Bakar menjadi khalifah mengganti Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, gantikan oleh Abu Bakar. Jadi ceritanya, riwayatnya, ketika itu sedang perang melawan Romawi, tentara Romawinya lebih banyak, banyak para hafiz Quran yang ikut berangkat ya, dan mereka banyak yang mati syahid, terbunuh. Itulah yang mereka harapkan, berangkat jihad dapat mati syahid ya. Berita ini sampai kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu itu tidak berangkat jihad ya, ada di tempat di Madinah. Kemudian Sayyidina Umar yang memang cerdas ya, tanggap, responsif. Beliau berpikir, wah, kalau nanti yang mati, yang hafal-hafal Quran yang mati syahid semua, karena mereka semuanya berangkat jihad, berarti Quran hilang. Maka datanglah Sayyidina Umar ke Khalifah Abu Bakar, minta Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai kepala pemerintahan, sebagai pimpinan umat, membuat buku Al-Quran, membuat mushaf Al-Quran. Abu Bakar mengatakan, oh, saya nggak berani untuk buat Al-Quran karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasul masih hidup. Akhirnya Umar mengumpulkan sahabat Ansar dan Muhajirin yang tidak berangkat jihad itu, mereka musyawarah, keputusannya kompak supaya Abu Bakar membuat mushaf Al-Quran dari surat pertama sampai surat yang terakhir. Nah, itulah riwayat
pertama kali mushaf yang ditulis, dibukukan, kemudian disimpan di rumah Hafsah. Hafsah ini putri Sayyidina Umar yang salah seorang istri Rasulullah. Nah, kemudian dari mushaf itulah diduplikasi menjadi 6 mushaf yang kemudian ada yang ditaruh di Sam, ada yang ditaruh di Mesir, ada yang ditaruh di Mekah, ada yang ditaruh di Madinah, ada yang ditaruh di Kufah, ada yang ditaruh di Baghdad ya. Nah, tapi zaman kita sekarang ya terbalik. Bukan Qurannya mushaf yang nggak ada ya, tapi justru mushaf dan Quran ini kebanyakan. Bahkan ada mushaf Quran yang ditulis pakai tinta emas, ya. Bahkan Quran yang dijadikan mahar. Ketika nikah, maharnya adalah mushaf, ya, mushaf yang isinya Al-Quran. Kemudian mushaf itu karena mahal, karena banyak tinta emasnya dan banyak kaligrafinya yang indah-indah, itu tidak pernah dibaca oleh pengantinnya, pengantin putrinya nih, malah ditaruh di tempat yang tinggi yang khusus supaya tidak rusak dan tidak hilang. Ya, jadi Quran itu dibukukan, bukunya begitu mahal, begitu indah, tapi tidak pernah dibaca. Nah, itulah mushaf yang dijadikan mahar. Dan yang lebih memprihatinkan lagi menurut saya, sekarang di Taman Mini itu sudah ada museum Al-Quran. Al-Quran dimuseumkan. Ya, sudah masuk museum. Nah, kalau kita datang ke situ, makanya santri saya itu setiap mau tamat itu saya ajak ke situ untuk melihat Quran sudah dimuseumkan ya. Ada Quran yang lebarnya 1 meter ya. Jadi kalau dibuka itu 2 meter. Nulisnya itu berapa berapa tahun itu nulisnya karena tulisan tangan itu ditaruh di dalam kaca di halaman paling depan dari Museum Al-Quran itu. Kemudian ada tulisan dilarang menyentuh. Jadi tidak boleh kita menyentuh mushaf. Menyentuh saja tidak boleh. Makanya umat Islam Indonesia ini eh, tidak pernah menang, tidak pernah berkuasa di Indonesia menjadi kepala pemerintahan, apalagi menjalankan syariat Islam karena Qurannya sudah dimuseumkan. Makanya saya ingin usul ini kepada pemerintah atau Departemen Agama barangkali ya, agar museum itu bukan museum Quran, tapi museum mushaf Al-Quran. Ya, jadi yang ada di situ kan mushafnya kan, yang kertasnya sudah berpuluh-puluh tahun umurnya itu, ada yang sobek, ada yang sebagainya. Nah, tapi Quran jangan dimuseumkan. Kalau Quran dimuseumkan, ya itulah. Artinya kita cuma Quran dibaca, Quran di MTQ-in ya, dijadikan objek untuk musabakoh ya, dari tingkat RT sampai tingkat internasional ya, hadiahnya bisa umroh itu. Nah, akhirnya mereka menjadi hafiz, menjadi qori, bahkan ada yang Al-Quran dijadikan income ya, karena kalau musim Mauludan itu kan harus ada baca Al-Quran, dibuka oleh Al-Quran, nah itu qorinya qori internasional itu, dan itu mahal untuk amplopnya ya, qori internasional. Nah itulah makanya kita tidak bisa maju dan tidak bisa bangkit. Nah, jadi kalau kita mau bangkit sebagai PII di hari bangkit ini yang udah berumur 79 tahun, kita wajib untuk mengokohkan iman. Iman dulu ya. Iman kita bahwa Islam itu benar. Ya, kalau iman kita itu tidak meragukan, ya, maka kita harus berikan eh, apa namanya? Memberikan konklusi daripada Islam itu benar. Al-haqqu min rabbik itu. Berarti yang bukan Islam tidak benar. Nah ini. Ya. Berarti selain Islam tidak benar. Kalau Islam itu syaratul mustaqim berarti yang selain selain Islam itu waladolin ya. Selain Islam itu sesat. Nah, tapi kalau ini kita ceramahkan, kita pidatokan, kita bisa kena apa undang-undang apa eh, pelecehan agama ya, penistaan agama ya. Padahal itu memang begitulah kenyataannya.
Saya sendiri ketika saya menjadi ketua MUI itu pernah dikasih jadwal khutbah Jumat di Masjid Istana. Ya, masjid apa itu? Baitur Rahim atau Baitur Rahman ya. Di Istana, saya khutbah Jumat. eh, yang saya ingat di depan saya itu sebagai makmum ada Adiaksa Daud, waktu itu menteri apa tuh, apa pramuka apa apa ya, apa olahraga ya, Pemuda dan olahraga. olahraga ya. Ada Yusir Seknek waktu itu, ada Sudi Silalahi ya, dan nah, ketika saya khutbah itu waktu itu MUI baru mengeluarkan fatwa haramnya liberalisme, sekularisme, pluralisme. Nah, karena saya ikut mengeluarkan fatwa tersebut ya di Hotel Presiden itu di Jalan Tamrin, eh, saya masukkan dalam khutbah. Saya baca ayat itu, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu Islam. Dalam khutbah Jumat. Ya. Berarti yang benar itu Islam. Berarti selain Islam itu salah, saya bilang. Berarti selain Islam itu sesat. Tahu-tahu tanpa sepengetahuan saya, Presiden waktu itu Pak SBY itu ikut makmum, tapi makmumnya di istana, tidak di masjid, jadi tidak kelihatan. Saya tidak bisa lihat beliau ya. Selesai sholat Jumat, beliau telepon itu Menteri Agama, Pak Maftu Basuni yang sekarang sudah almarhum. Allah maghfir lahu ya. Kemudian diajak makan di istana dan Presiden bertanya kepada Pak Maftu Basuni, itu khotib itu siapa itu? Kenapa Pak? Dia bilang semua agama selain Islam tidak boleh hidup di Indonesia. Saya tidak bilang tidak boleh hidup di Indonesia, sama saya bilang inna dina indallahil Islam, semua agama yang benar itu Islam, yang lain itu salah. Akhirnya Pak SBY tidak terima itu, tapi dia menggunakan mengatakan bahwa saya mengatakan agama lain tidak boleh hidup di Indonesia ya. Nah, sehingga Menteri Agama dipanggil kan, diajak makan. Nah, kebetulan Menteri Agama itu adalah kakak kelas saya di Madinah ya. Walaupun dia dari Nahdien, tetapi Nahdien yang moderat lah ya, yang bisa kemana-mana. Nah, saya ditelepon oleh Pak Maftu Basuni, dikasih tahu, diceritakan hal itu, dan eh, kita jadi ketawa gitu. Saya bilang, Bapak bilang apa sama Pak Presiden sehingga dia bisa terima? Saya bilang ya Pak, itu kan Khalil Ridwan itu Betawi Pak, Betawi itu biasa ceplos-ceplos Pak kan. Jadi dia ngomongin barulah temperamen Pak SBY katanya benar terus makan siang itu. Ya. Dan semenjak itu nama saya tidak ada lagi di jadwal khutbah di masjid istana itu. Saya bilang ya nggak apa-apalah, nggak khutbah di situ kan, masih khutbah di masjid-masjid lain ya. Masjid-masjid lain yang lebih besar. Bahkan amplopnya juga lebih besar daripada masjid istana. Ya, nah itulah bahwa iman ini menjadi dasar, iman ini menjadi motor, iman ini menjadi dinamo, iman ini menjadi energi daripada kehidupan seorang Muslim untuk mengamalkan ajaran Islam secara utuh, untuk mengamalkan ajaran Al-Quran ya secara apa adanya di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ada ayat "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Nah, ayat berikutnya ulaika humul zolimun, ayat berikutnya ulaika humul fasikun ya. Siapa yang tidak menjalankan hukum sesuai yang diturunkan oleh Al-Quran, sebetulnya mereka adalah orang-orang kafir. Walaupun dia Muslim, tapi dia mentalnya mental kafir karena tidak mau menjalankan hukum Islam. Nah, itu doktrin training itu ya, di advance training itu saya selalu mendapat itu, biasanya yang nyampaikan itu instruktur Abdul Qadir Jalani dan lain-lain sebagainya ya. Waktu itu termasuk Utomo Dananjaya, termasuk Usef Fathudin ya. Itu instruktur saya itu dalam training-training PI itu. Makanya saya juga dalam ceramah-ceramah masih bisa menyampaikan itu. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Nah, berarti kita ini belum mukmin seutuhnya, karena hukum yang berlaku di negara Muslim yang terbesar di dunia ini sesuai dengan yang diturunkan oleh Al-Quran. Cuma ada kompilasi hukum. Jadi hukum yang diambil dari hukum Islam, hukum adat, dari hukum peninggalan Belanda dan sebagainya. Jadilah
hukum yang berlaku di Indonesia ini ya. Nah, itulah masalah iman. Jadi kalau kita ingin menjadi mukmin, maka kita tidak boleh ragu akan kebenaran Islam itulah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu. Jangan ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Bahkan jangan ragu terhadap pembelaan Allah kalau kita membela Islam. Ya, karena ada ayatnya tuh, intan surullah yang surkum. Majzum tuh, yang surkum, bukan yang surukum, yang surkum. Sebagai jawabu syartin daripada huruf syarat in itu. Intan surullah, ya, majzum dengan hasbun nun, asalnya tan suruna, karena ada in di depannya menjadi majzum, intan surullah yang surkum. Maknanya apabila kamu membela agama Allah, pasti yang surkum, majzum itu jawabannya pasti Allah membela kamu. Kalau Allah sudah membela kamu, tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kamu. Nah, itulah yang mestinya kita jalankan ya untuk di Indonesia ini. Walaupun kita mayoritas, tapi kita di sisi politik kita minoritas, kita kecil ya dibandingkan dengan partai politik Islam, partai politik non Islam ya yang lain. Ya kita ini kan partai politik nasionalis religius. Mereka nasionalis tidak religius ya, bisa sekuler, bisa liberal. Dulu ada PKI, komunis ya, bisa Kristen dan sebagainya. Nah sekarang tinggal sekulernya. Nah, itu adalah pengertian bahwa kebangkitan PI itu tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau imannya lemah. Karena ibarat bangunan itu pondasinya itu lemah, tidak boleh. Pondasi untuk rumah satu tingkat tidak boleh dibangun 5 tingkat, apalagi dibangun ratusan tingkat ya. Nah, sekarang banyak bangunan-bangunan yang puluhan ratusan itu pasti pondasinya sesuai dengan tingginya bangunan itu. Maka tingginya PI itu di mana, derajatnya harus disesuaikan dengan keimanan. Makanya iman kita dulu harus kita kuatkan ya. Saya tidak ada jam di sini sekarang sudah berapa menit ya? Tolong saya 647 K. 647. Hah? Ya. 647 mungkin bisa nanti buat sharing-sharing. Ya. Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada poin ilmu. Nah, ilmu ini biasanya ulama-ulama, kiai-kiai mereduksi ilmu ini menjadi ilmu ulumuddin, ilmu agama. Ya. Makanya sekolah agama itu, madrasah itu, pada madrasah itu kan bahasa Arab artinya sekolah ya. Madrasah itu kurikulumnya ilmu agama, pelajaran agama itu cuma 25%. Umumnya 75%, apalagi yang swasta. Nah, jadi ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ulumuddin dengan ulumul hadisah. Ya, kalau alumni Gontor memberi nama itu ulumul hadisah. Padahal hadisnya tidak ada pemisahan itu, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum, antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Ya, hadisnya mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu ain atas setiap orang muslim. Dan muslim itu mencakup muslimah. Ya, kalau kita ketemu muslimah di jalan berdua, apakah kita bilang assalamualaikum? Tapi tetap kita bilang assalamualaikum. Artinya kum itu untuk laki-laki. Tapi karena itu sudah merupakan doa, salam Islam itu tidak boleh kita robah. Walaupun yang kita hadapi itu perempuan. Artinya kata kum untuk laki-laki itu mencakup perempuan. Seperti walad itu anak. Anak itu ada yang perempuan. Itu tidak perlu kita bilang bin. Ya, berapa anaknya? Ada 7 orang. Nah, biasanya dia tanya yang perempuan berapa, yang laki berapa. Nah, artinya anak itu termasuk perempuan. Nah, walaupun assalamualaikum itu untuk laki-laki, tapi juga berlaku untuk perempuan. Makanya tidak perlu ustazah-ustazah yang ceramah itu pakai assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh. Itu sudah bukan salamnya Islam ya. Salam Nabi itu
tidak pakai ta'ala, tidak pakai alaikunna, ya. Karena itu doa itu harus tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya, walaupun kita sendiri kan kita baca doa Robbana, ya, tidak Robbi kan. Kita sendiri habis sholat tahajud berdoa. Kita tidak bilang Robbana atina, tidak bilang Robbi atini fi dunia hasanah, tapi kita bilang Robbana. Karena memang Islam itu agama kejamaah, bukan agama individualistik. Ya, itu berkenaan dengan ilmu ya, bahwa hadis tolabul ilmi faridotun itu adalah semua ilmu. Apalagi ilmu itu memakai apa? Lamu ta'rif ya, tolabul ilmi artinya ilmu yang tertentu, semua ilmu. Bukan hanya ilmu Islam, bukan hanya ilmu akhirat, tapi juga ilmu dunia akhirat, ilmu Islam dan ilmu selain ilmu agama ya, termasuk ilmu kedokteran. Makanya di dalam zaman keemasan Islam itu yang disebut bapak dokter modern itu adalah Ibnu Sina, ulama Islam. Dan Ibnu Sina sendiri ahli filsafat ya. Jadi bukan hanya, dan dia ahli fikih juga. Hampir semua itu seperti Khwarizm, kita bilang logaritma ya, dalam bahasa Latinnya logaritma itu ulama Islam yang menemukan matematika, aljabar ya, ulama Islam yang menemukan ilmu pasti ya, aljabar itu. Ada banyak lah ilmu kimia, bahkan yang menemukan jam, yang menemukan itu adalah ulama Islam. Itu menggambarkan bahwa pada saat itu ulama merasa kewajiban untuk menuntut ilmu dan menguasai ilmu selain ilmu akhirat, selain ulumuddin, selain Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sendiri tidak hanya mencakup akhirat, membicarakan semua dunia ya, bagaimana kita makan, kita tidur, kita jalan, kita berumah tangga, kita berhubungan intim dengan istri, ya, bahkan kita ke toilet, BAB, buang air kecil, ada caranya, ada doanya. Ya, mau masuk toilet itu ada doanya kan. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian caranya masuk harus kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu. Artinya Islam, Al-Quran dan hadis itu mengatur ajaran untuk hidup di dunia ini secara lengkap, sempurna dan rinci. Rinci betul ya. Seperti sholat. Itu rinciannya adalah ada ruku, bagaimana caranya ruku, ada sujud, ada iktidal, ada duduk di antara dua sujud, bagaimana duduknya, ada salamnya nengok ke kanan dulu apa ke kiri dulu, itu rinci sekali. Nah, inilah keistimewaan, keutamaan ajaran Islam, sehingga banyak orang-orang ilmuwan-ilmuwan non-Muslim, terutama di Barat, ya, di Eropa, di Amerika dan seterusnya yang masuk Islam gara-gara membaca terjemahan Al-Quran. Oke, ya itu tentang ilmu. Maka aktivis pelajar Islam Indonesia wajib menuntut ilmu, terutama ilmu Islam dalam kaitan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian tentang keislaman, rukun Islam itu bagaimana, rukun iman bagaimana, ya, kemudian ilmu politik menurut Islam, ya, jihad menurut Islam, itu adalah ilmu, ya. Ilmu bikin senjata itu mestinya. Nah, Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam hadisnya, alimu auladakum arrimaya wasibaha. Ajarkan anak-anak kalian memanah dan berenang. Ya. Memanah dan berenang itu sangat duniawi, sangat physically ya, bukan spiritual ya, bukan moral, tapi itu betul-betul fisik. Panah itu senjata yang paling ampuh pada zaman Nabi, karena bisa membunuh musuh yang berjarak, yang 100 meter, yang 50 meter ya. Kalau tombak itu yang berhadapan, pedang itu berhadapan, belati apalagi ya. Tapi ini panah. Jadi kehebatan tentara Islam pada waktu itu adalah mempunyai pemanah-pemanah yang jitu ya, yang ahli. Bahkan ketika perang menundukkan Romawi itu, ya, tentara Islam memakai panah yang dikasih obor, kasih api, sehingga kapal mereka
dipanah oleh itu menjadi terbakar. Nah itulah keistimewaan Nabi Muhammad. Dia buta huruf tapi dia memerintahkan umatnya supaya mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi yang bisa mengalahkan umat-umat yang lain. Nah, itu sampai datanglah zaman Al-Asr Zahabi, zaman keemasan Islam itu yang sampai ke daerah Eropa, Romawi, Persia, semua eh, di bawah pimpinan peradaban Islam ya. Benua Amerika belum ketahui orang itu. Nah, apalagi Australia kan baru-baru saja itu. Nah, tapi waktu itu eh, Romawi yang berpusat di Turki, di Bizantium itu sudah dikuasai oleh Islam ya. Yang kita mengenal dalam sejarah ada Muhammad Al-Fatih ya, namanya Muhammad, kemudian mendapat gelar Al-Fatih sang penakluk itu memimpin puluhan ribu tentara, tentara angkatan laut ya, eh, kemudian mau menaklukkan Bizantium, Romawi, Konstantinopel ibu kotanya waktu itu ya. Kemudian eh, oleh Muhammad yang umurnya masih 28 tahun yang menjadi panglima perang menaklukkan Bizantium itu membawai puluhan ribu tentara dan ratusan kapal ya, kapal laut ya waktu itu masih dari kayu itu. Beliau memerintahkan tentaranya itu untuk menarik kapal itu lewat bukit sejauh 2 kilometer. Ditarik itu. Dan disuruh mereka puasa. Ya, seperti perang Badar. Lagi puasa melawan musuh yang tidak puasa, yang senjatanya lengkap. Tapi karena betul-betul membela agama Allah, Allah turunkan malaikat sehingga umat Islam menang dalam perang Badar ya, Ghazwatul Badril Kubra itu. Nah, akhirnya ya, jatuhlah Konstantinopel itu kemudian di gereja yang ada di situ dijadikan masjid, tetapi tanahnya dibeli dulu oleh Muhammad, kemudian diwakafkan menjadi masjid yang kita kenal dengan nama Hagia Sophia dan Konstantinopel menjadi Istanbul. Ya, Alhamdulillah saya pribadi sudah pernah berkunjung ke Istanbul, pernah melihat waktu itu masih berfungsi sebagai Museum Hagia Sophia. Ya, sekarang sudah alhamdulillah sudah kembali lagi kepada masjid ya. Nah itulah bahwa tidak mungkin PI itu bangkit menjadi kader-kader calon pemimpin umat, pemimpin bangsa di Indonesia ini kalau dia tidak mempunyai ilmu ya. Jadi perlulah kita untuk tetap saja menuntut ilmu walaupun tidak kuliah, walaupun tidak universitas. Zaman Nabi itu tidak ada universitas, tidak ada perguruan tinggi ya. Mereka ngaji saja di masjid kan. Walaupun ilmunya ilmu yang tinggi itu termasuk ilmu-ilmu teknologi dan lain sebagainya. Maka sekarang kita harus menguasai ilmu teknologi itu kalau kita ingin kembali jaya sebagai umat yang pernah jaya. Alhamdulillah sekarang ini ada tanda-tanda kebangkitan Islam di dunia ya. Banyak sekali sekarang di Amerika maupun di Eropa, termasuk di Jepang dan di Korea, orang yang masuk Islam. Termasuk di Filipina. Masuk Islamnya itu berbondong-bondong ya. Di New Zealand pernah masuk Islam itu satu lapangan karena di masjid nggak muat. Maka di lapangan dia baca syahadat. Nah ini artinya apa? Ini artinya sudah ada sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Islam akan kembali memimpin peradaban di dunia ini. Ya, itu kan ayatnya kan surat An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pembelaan Allah, pertolongan Allah dan kemenangan Al-Fatah ya, dan manusia-manusia berbondong-bondong masuk Islam afwajan ya masuk Islam itu afwajan berbondong-bondong itu sekarang ini. Nah, kalau di luar Indonesia berbondong-bondong masuk Islam, jangan sampai Indonesia yang mayoritas beragama Islam lama-lama menjadi minoritas karena tidak memperhatikan uh, sinyal dari Allah bahwa Islam itu sekarang bangkit. Nah, ketika sekarang tanggal 1 Mai kita sudah berumur 79 tahun PI, kita bangkit, maka kita harus
eh, mengokohkan iman kita dan tidak berhenti menuntut ilmu. Nah, tidak berhenti menuntut ilmu itu kalau tidak kuliah ya, kita sudah S3, sudah profesor, kita harus tetap membaca setiap hari berapa halaman, berapa jam, ya, baca Quran, baca tafsirnya, baca pengertiannya, kemudian membaca buku juga ya, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu membaca itu adalah perintah Islam. Tidak ada kitab suci agama lain yang memerintahkan kita untuk selalu membaca. Baik, Pak Kiai. Sudah habis waktunya ya. Ya, Ya, ya saya akan tutup sementara. Nah, ketika saya sempat berkunjung ke Jepang, itu saya menyaksikan sendiri bagaimana orang Jepang itu bisa maju karena mereka hobi membaca. Ya, ketika saya naik kereta api dari mana dari Nara ke Tokyo itu, ya karena saya tinggal di Nara di kota kecil, itu saya selalu naik kereta api dan kalau saya udah naik kereta api, orang lain yang duduk di samping saya itu mengambil bukunya di atas tempat barang di kereta api itu, kemudian dia membaca. Dari mulai dia masuk sampai dia keluar, dia baru berhenti membaca dan bukunya dikembalikan di atas tempat barang itu setelah dia sampai di stasiun yang dia tuju. Artinya orang Jepang itu bisa menjadi bangsa Asia yang maju, bahkan mengalahkan Barat, mengalahkan Eropa dan Amerika itu karena mereka suka membaca, artinya mengamalkan ajaran Islam yang memberikan kewajiban untuk diberikan untuk selalu membaca, bahkan kitab sucinya namanya bacaan Al-Quran. Al-Quran itu dari Qur'an, dari baca, sama dengan akar katanya dengan Iqra ya. Al-Quran jadi bacaan, makanya Habib Yasin menerjemahkan Al-Quran dengan judul buku terjemahnya adalah Bacaan Mulia, diterjemahkan dari Quranul Karim ya. Padahal Quran itu nama jadi tidak bisa diterjemahkan. Sampai di sini ya, sayang waktunya, mudah-mudahan kita bisa penuhi dalam tanya jawab ya. Ada tanya jawab ya, ya, selama baik. 20 menit, 30 menit ya. Itu kan masih ada satu poin yaitu perjuangan, jihad itu. Ya, dulu saya waktu training itu kan diajarin jel-jel PI, jawabannya jihad, PI jihad. Nah, poin itu yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan ada waktu atau dalam kesempatan lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai, Bapak dan Ibu sekalian. Waktu sudah jam 7, mungkin satu atau dua orang untuk bisa berkesempatan menyampaikan pendapat atau pertanyaan ya. Soal tadi ucapan terima kasih. Jadi gini Pak Kiai, ketika Pak Tantri Abeng terpilih jadi Ketua Umum KBPI di Lombok ya, di NTB, beliau ditanya oleh wartawan apa motif Bapak bersedia untuk menjadi Ketua Umum KBPI. Jawabannya itu tadi bahwa saya akan berterima kasih pada PII, oleh karena itu saya akan berkhidmat melalui wadah keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Ya itu aja catatan yang saya ingat tentang Pak almarhum Pak Tantri Abeng. Semoga Allah merahmati dan mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya selama hidupnya. Dr. Abe yang menjadi manajer apa 1 miliar Satu ya? miliar ya pada zaman tahun 80 itu. Iya. Ya, baik Pak Wahid, Gus Wahid, silahkan untuk mungkin singkat untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan. Silahkan. Ya, pertama Pak Kiai, saya nanti izin minta nomor HP-nya Pak Kiai. Saya pingin silaturahim. Saya harus belajar langsung ke beliau ini. Ya, saya dulu konjen di Jeddah Pak Kiai. Jadi waktu Pak siapa itu Mahfud Basuni jadi duta besar di Riyadh, saya jadi konjennya. Jadi apa dan bahkan waktu beliau juga apa itu meninggal ya apa itu tahlil hari yang ke-40 itu saya yang memimpin tahlil ya karena begitu dekat saya dengan istrinya begitu. Jadi saya harus menyambung dan saya terus terang nama Pak Kiai ini sudah ada di hati dan pikiran saya sejak saya masih muda gitu loh, sudah sangat ngetop gitu ya. Jadi saya wajib ini hukumnya untuk apa soan ke Pak Yai nanti saya mungkin melalui Pak Ahmad ya saya mungkin minta waktu ya pingin silaturahim ya karena banyak sekali apa itu pengalaman Pak Yai ini yang luar biasa ya ya jadi itu aja gitu Pak Yai ya saya apa itu saya bersyukur yaitu saya juga kader PII waktu di Bangkalan ya
di Bangkalan ya. Waktu saya SMA saya di sana pernah. Tapi dulu saya training basic training di Kediri. Di Kediri begitu. Ya, alhamdulillah saya pernah jadi konjen di Jeddah, kemudian jadi duta besar di Qatar ya. Di Qatar itu dan kepemimpinan yang saya dapat itu pertama kali dari PII waktu saya SMA di Bangkalan ya. Di Bangkalan ya, terus kemudian apa itu ke UGM saya, terus kemudian keliling ya, saya juga di King Abdul Aziz University, saya pernah kuliah di sana juga di Al Jami'ah Malik apa itu eh, Jami'ah Al Malik itu university di mana di Jeddah itu. Jadi apa insya Allah lah apa itu saya ingin apa memang yang tadi saya setuju sekali, memang soal ini ya, yang jadi masalah itu adalah apa itu marahil apa itu al-fahm. Jadi tingkat pemahaman ini. Karena memang saya apa, dapat tertarik dengan pandangan Yusuf Qardawi ya, bahwa masalah umat Islam itu sebetulnya dua, su'il faham wa su'i tadbiq anil qimatil Islam. Jadi ini ya, pemahaman. Nah, mungkin perlu kita upgrade. Nah, saya melihat PI ini punya tugas yang utama ya, meningkatkan pemahaman. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman itu yang kurang tepat atau masih parsial. Dan saya melihat apa itu tugas strategis dari PI itu mereka mampu menjembatani gap-gap itu ya, karena ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah sehingga sering terjadi tanakut ya, yaitu apa pertentangan. Nah, bagaimana merubah ke apa itu pertentangan ini menjadi tahaluf, yaitu kolaborasi, aliansi. Jadi tahaluf wa ta'awun. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, mungkin nanti Yai bisa sharing ya, melihat keragaman pemahaman di Indonesia ini kan tidak mudah ya, iya itu. Sehingga apa? Saya yakin dengan pengalaman Yai ya, dari sisi apa itu eh, pergaulan, dari segi apa itu perjalanan ya ke luar negeri kemana-mana, jadi bisa melakukan muqaranah, perbandingan antara Islam di Indonesia, Islam di Saudi, Islam di Madinah, Islam di Syria dan Yaman, itu kan punya kekhasan. Tapi Islam Baik. ada titik temu, yaitu alamiyatul Islam, yaitu universalitas Islam. Nah, mungkin saya berharap apa itu Pak Yai bisa memberikan satu formula bagaimana merubah satu tanakut ya. Jadi tanakut dan kemudian ada tanazu menjadi kepada tahaluf, yaitu aliansi, dan ta'awun ba'duna ba'da. Nah, ini sehingga ya syuddu ba'duna ba'da. Nah, ini mungkin tahadiyatuna al-yaum wal mustaqbal, yaitu tantangan kita hari ini dan masa depan itu bagaimana merubah keadaan keragaman yang tadinya itu saling gesekan, bertentangan, menjadi aliansi dan menjadi kolaborasi. Jadi apa itu minan Ya. niza ila tahaluf wa ta'awun. Nah, sehingga di masa depan ini diperkirakan memang Islam itu mungkin tahun 2050 akan menjadi the biggest and the greatest religion in the world. Saya pikir itu, Oke. Yai. Nanti saya mohon izin untuk minta nomor HP-nya. Insya Allah saya silaturahim ke Yai. Ya, terima kasih. Baik, makasih Gus. Saya mohon izin, mungkin ini ada Pak Komisaris kita, Komisaris Besar Polisi, Pak Sofwan Adi, mungkin bisa menyampaikan karena ini momen harba. Saya beri kesempatan Pak Mangopat. Silakan Mangopat. Ya, Bapak Komisaris Besar Polisi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ikut prihatin karena waktu training PI itu kan dikatakan bahwa PI ini pemersatu umat. Tapi sekarang PBP itu ada dua. Jadi PBPI sekarang ada dua, ada Muktamar Jakarta dan Muktamar Palembang. Nah, ini aja. Jadi kita ikut prihatin lah. Padahal KBPI itu hidup matinya itu tergantung dari PII. Kalau PI-nya begini, ya ini menjadi perhatian kita lah. Mungkin Pak Kiai bisa memberikan saran pendapat bagaimana mengatasi ada dua PBPI ini. Terima kasih. Salam dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin. Makasih Mangopat. Semoga sehat-sehat lalu. Ya. Kapan ke Jakarta kita kumpul lagi ya.
Baik, Ya, silakan Pak Kiai. Ini sekaligus juga closing statement untuk pada pagi hari ini. Tafadhol, Pak Kiai. dengan Ya, amrillah. Alhamdulillah ada yang mau silaturahmi, saya sangat senang. Cuma harus cepet-cepet lah. Saya udah 79 tahun ini kan, udah lansia nih. Jangan tahu-tahu silaturahmi saya udah meninggal. Doanya, eh dari beliau ini saya setuju, sepakat bahwa memang problema umat, problema ormas, problema PI sekarang ini adalah masalah pemahaman. Ya, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang diplesetkan, yang ditambahin, yang dikurangin sehingga seolah-olah eh, seolah-olah semua pemahaman yang ada di dalam Islam tuh, di dalam umat Islam tuh benar gitu ya. Sehingga terjadi perpecahan dan seterusnya. Jadi eh, misalnya sekarang soal 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 Iran ya. Ini beredar di medsos, di media sosial, eh, ada yang mengatakan eh, Iran itu Syiah. Syiah itu bukan Islam. Syiah itu kafir. Jadi kita tidak perlu mendukung Iran gitu ya. Nah, sebaliknya ada lagi yang mengatakan Syiah itu Muslim ya. Namanya juga Republik Islam Iran ya. Dan Amerika serta Yahudi melihat bahwa Iran ini sebagai negara Islam, sebagai bangsa Muslim, maka dia dia kuat, dia diserbu kan oleh Amerika dan oleh Yahudi supaya bisa ditaklukkan seperti menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah itu seperti Saudi Arabia, seperti Bahrain, Qatar, Emirat dan Oman ya. Nah, sampai Amerika bisa membuat pangkalan militer di negara masing-masing itu, termasuk di Saudi Arabia yang di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Nah ini, maka ini masalah pemahaman. Maka kalau kalau saya berpendapat bahwa Iran itu memang mayoritas Syiah dan Syiah itu banyak sektenya kan. Ada Koromito, ada Syiah Isna Asyariah, ada Syiah apa kayak yang di Yaman itu ya, Houthi apa namanya itu. Nah, jadi walaupun kita berbeda akidah ya Syiah dengan Sunni, tetapi Iran ini walau bagaimanapun dia negara yang dianggap negara Islam, salah satu negara Islam, salah satu bangsa yang beragama Islam. Dan itulah yang dia oleh Amerika dan oleh Zionis Yahudi bahwa Iran ini harus ditaklukkan dulu gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang ternyata Amerika eh, tidak bisa mengalahkan atau menaklukkan Iran secara mudah menaklukkan negara-negara yang lain. Maka eh, di sini ada ada satu prinsip yang mengatakan musuhnya musuh itu kawan, kawannya musuh musuh. Nah, jadi Amerika dengan Yahudi ini musuhnya Islam. Nah, Iran ini walaupun agama apa akidahnya Syiah, tapi dia negara Islam. Maka berarti musuhnya Iran adalah Amerika dan Yahudi, maka maka menjadi musuh ya. Jadi musuhnya musuh kawan, kawannya musuh musuh gitu ya. Nah, karena musuhnya Iran ini menjadi eh, musuhnya Amerika, Iran, maka Iran menjadi kawan mestinya ya, menurut rumus itu. Karena ini soal politik, bukan soal akidah. Soal akidah Iran itu bukan kawan, bukan teman, tapi dia lawan karena memang mereka menganggap ada Syiah yang mengatakan bahwa sahabat itu kafir ya. Abu Bakar, Umar itu kafir itu. Hanya Ali yang Muslim. Bahkan Ali itu mestinya eh, Jibril salah ngasih ayat tuh. Mestinya ayatnya turunnya kepada Ali bukan kepada Muhammad. Sampai seperti itu ya. Nah, itu sejarah, bisa kita baca dalam sejarah Syiah. Nah, kemarin juga ada yang mengatakan bahwa Ustadz Ustadz Basalamah itu, Khalid Basalamah katanya itu eh,
kena ini pengakuan apa syahadatul zur, kesaksian palsu. Dia mengatakan bahwa Iran itu Syiah dan sebagainya, dan Syiah itu kafir, itu syahadatul zur. Nah, saya pikir eh, setelah saya membaca medsos itu, saya jawab bahwa Ustadz Khalid Basalamah itu tidak menganggap yang menguasai Masjidil Haram pada tahun 1979 itu adalah Syiah. Itu adalah si Juhaiman apa itu? Juhaiman itu adalah kelompok paham yang sangat keras yang mengharamkan eh, patung-patung untuk menjadi ditaruh di etalase toko-toko itu. Nah, itu haram itu ya. Gambar-gambar, foto-foto itu haram. Nah, akhirnya dia memasukkan senjata ke Masjidil Haram dan membunuh imamnya dan sebagainya. Nah, itu bukan Syiah tuh. Nah, sementara orang yang mengkritik Khalid Basalamah ini adalah itu Syiah. Saya bilang tidak. Yang dimaksud Khalid Basalamah itu adalah Syiah Quraimito yang pernah datang ke Makkah, membunuh jemaah haji, memenuhkan masjid apa sumur Zam-Zam itu dengan mayat-mayat jemaah haji yang dibunuhnya. Dan Hajarul Aswad diambil, dicuri, dibawa ke Bahrain. Nah, itu Syiah memang. Jadi yang dimaksud oleh Khalid Basalamah itu menurut saya adalah itu. Eh, Menurut pengetahuan saya yang ini ya, yang kecil tentang Syiah, karena tidak, saya fakultasnya juga cuma S1 di Madinah, di kuliah dakwah, bukan di kuliah eh, akidah ya. Nah, jadi pemahaman ini sangat penting supaya kita kembali kepada ayat yang mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, itu tidak berhenti di jami'an, tapi ada terusannya wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua, jami'an semua, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kamu semuanya ini umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini, berpegang teguhlah kepada prinsip-prinsip agama Islam, yaitu hablullah itu, agama Islam itu, Quran dan Sunnah itu, yang hadis yang sahih itu. Jami'an semua, ya. Wala tafarraqu, jangan kamu berfirqoh-firqoh. Nah, kita ini sudah punya firqoh, ya. Ada firqoh Muhammadiyah, ada firqoh Nahdlatul Ulama, ada firqoh Persis, ada firqoh Matalul Anwar, ada firqoh apalagi banyak lah. Berarti kita sudah melanggar ayat namanya tafarraqu. Nah, firqoh-firqoh ini yang kemudian menimbulkan perpecahan. Jadi kalau kita ingin kembali bangkit, kembali bersatu menjadi satu kekuatan, seperti kekuatan yang melawan tentara sekutu di Surabaya tanggal 10 November itu, maka kita harus bersatu untuk tidak berfirqoh-firqoh. Oke lah, katakanlah firqoh ini Muhammadiyah organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi ekonomi. Nah, NU-nya organisasi yang mementingkan pesantren dan sebagainya. Oke lah, tetapi minimal pemikiran kita dalam menghadapi musuh-musuh Islam ini harus satu. Ya, jangan lupa bahwa bapak sekularisme Indonesia itu adalah Nurholis Majid. Nurholis Majid itu tamatan pesantren. Dari pesantren Gontor ya, sama dengan saya, alma mater saya itu. Dia kuliah di IAIN Ciputat. Dari Ciputat dia pindah ke Chicago, ke Amerika. Pulang dari Chicago menjadi sekuler. Karena sudah didoktrin pemikirannya, Ghazul Fikri, pemikirannya dengan pemikiran sekularisme itu untuk memecah belah umat yang satu ini, ya, yang sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya. Ya, Persis Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalangan Nahdliyin tidak boleh mengklaim bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka. Yang tidak NU bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bisa. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah. Ya. Yang fikih itu adalah yang bukan akidah ya. Seperti sholat, berdoa, berzikir dan sebagainya, itu ibadah mahdoh itu. Nah, inilah kita harus punya pemikiran bahwa umat Islam itu satu ya, dan kita harus kembali berpegang kepada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau itu tidak kita pegang, tidak mungkin kita bisa berkuasa di Indonesia, di negeri sendiri.
Kalau kita tidak berkuasa secara hukum politik yang konvensional, kita akan dikuasai. Itu dari zaman sebelum Islam juga, zaman Romawi, zaman Persia itu, kalau tidak berkuasa, dia akan dikuasai ya. Islam itu setelah dia lemah, dia dikuasai oleh Mongol, dikuasai oleh Ferdinand dan Isabella di Andalusia dan sebagainya, sehingga akhirnya sampai sekarang Islam menjadi minoritas di negara-negara yang dulunya mayoritas di Andalusia, di Spanyol, di Italia dan sebagainya. Jadi saya kira itulah sebagai respon saya dari penanya yang pertama, yang katanya mau silaturahmi ke rumah, silakan. Saya tunggu kapan. Semoga saya ada di rumah. Kemudian alhamdulillah ternyata KBPI ada juga yang komisaris besar polisi ya. Saya lihat di belakangnya itu ada ada simbol KBPI ya di belakangnya tuh. Simbol PI. Background-nya ya. Nah, beliau juga merasakan bagaimana PI ini kok pecah sampai dua ya. Kita selalu mengatakan bersatu, tapi kita ternyata dua. Nah, inilah karena eh, boleh jadi adik-adik PI yang sekarang ini terkena penyakit yang disampaikan oleh Nabi ya, yaitu penyakit 3 ta itu, harta, tahta, wanita itu kan. Kan Nabi Muhammad itu sebelum hijrah itu pernah ditawarin oleh pemerintah Mekah, penguasa Mekah itu, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, ya, Abu Gosok, Abu Dapur semuanya itu. Nabi Muhammad ditawarin melalui Abu Thalib, pamannya Nabi yang menyayangi Nabi Muhammad. Abu Thalib itu ponakan kamu itu sudahlah kalau dia mau jadi orang kaya kami kumpulkan harta orang Mekah kami kasih dia menjadi orang yang terkaya di Mekah. Kalau dia mau punya istri yang tercantik kami adakan kontes gadis-gadis cantik di Mekah yang paling cantik kami kawinkan kepada Muhammad. Kalau mau jadi penguasa kami angkat Muhammad jadi raja. Tidak perlu jadi calon raja, tidak pakai calon ya. Kayak di Indonesia kan calon presiden, calon wakil presiden ya. Bisa menang, bisa kalah. Tidak langsung. Kami angkat jadi raja. Maka Abu Thalib menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab dengan hadis, dengan kalimat yang tidak diduga. Tidak diduga-duga, yaitu beliau mengatakan, Lau wada usam safiyamini wa qamara fi yasari lan atruka hazal amro aw ahli kaduna. Kalaulah penguasa Mekah ini bisa memberikan aku hadiah matahari dan meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, lan atruka hadzal amr, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini untuk mengatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah ya. La ilaha illallah Muhammad Rasul, dan Islam itu agama yang benar ya. Aku tidak akan meninggalkan dakwah ini au ahli kaduna, atau aku binasa, aku mati karena dakwah. Nah, inilah yang hadis yang sering juga disampaikan dalam training-training PI ini yang mulai kita tinggalkan sehingga akhirnya kita yang ada di depan kita adalah ya harta. Kalau jadi anggota DPR pasti aman lah hartanya kan. Pemasukannya ada uang pensiunnya dan sebagainya kan. Kalau jadi pejabat menteri apalagi kan ya bisa jadi komisaris BUMN ya. Kan ada tuh kan kader PI yang menjadi komisaris Angkasa Pura ya, karena dia mendukung presiden ya. Nah, ini yang harus kita Pak Kombes, bagaimana kader-kader PI ini untuk kembali mengingat hadis Nabi itu. La wada usyamsa fi yamini wal qamara fi yasari lan atruka hadzal amra au ahli kaduna. Kalaulah mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tetap tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Lan atruka hadzal amro. Pakai lan tuh harfu taukid lan ya. Pakai nun lan atruka, tidak akan pernah aku meninggalkan hadzal amro, dakwah ini, peristiwa ini. Au ahli kaduna, atau aku binasa karena dakwah. Nah, bagaimana kita bisa mati syahid dalam dakwah? Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa aktif di PII, aktif di KBPI, aktif di partai politik Islam yang religius, yang syar'i dan kafah itu, kalau mati dia dapat pahala syahid. Ya, kalau jihad di zaman Nabi, jihad bil qital, jihad dalam bentuk perang, mati dapat menjadi mati syahid, menjadi
syuhada. Tapi kita jihad di dalam zaman masa kini ini, ya Hizbullah masa kini ini, kita jihadnya adalah mati mendapat pahala syahid. Seperti wanita yang melahirkan, dia bukan mati syahid, dia mati mendapat pahala syahid. Makanya tetap saja harus dimandiin, disolatin, dan dikuburin dengan kain kafan dan sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan kita organisasi PII, organisasi KBBI kita jadikan media jihad, kendaraan jihad. Jihad masa kini adalah jihad untuk memenangkan umat Islam dalam pemilu, pilkada, pilpres, sehingga anggota DPR, kabinet, kemudian kepala daerah, dari kepala desa sampai gubernur, itu semuanya mukmin, yang soleh, yang muttaqin. Presidennya harus bukan sekedar Islam KTP, Islam abangan, tapi harus Islam yang mukmin, solehin, muttaqin, ya. Kemudian apalagi bisa jadi sidikin, ya. Kemudian dia jadikan masjid itu seperti istananya, ya, Nabi Muhammad. Nah, itu kita belum punya nih presiden yang bisa menjadi imam sholat, menjadi imam setiap sholat Jumat, imam setiap sholat subuh di masjid gitu, ya. Memang di istana ada masjid, tapi imamnya kan orang lain, bukan presidennya, ya. Jangan-jangan presidennya nggak jamaah subuh, ya, di masjid. Nah, kita ingin bisa berjihad dalam bentuk kegiatan politik, ya. PI itu adalah organisasi kemasyarakatan. Nah, tidak boleh steril dari kegiatan ekonomi dan politik, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di Indonesia, tidak dijajah oleh bangsa sendiri, apalagi oleh oligarki dan sebagainya. Saya kira itu sebagai tambahan komentar saya kepada Bapak Kombes Polisi. Dan tadi saya sebutkan bahwa ternyata Bapak Skolarisme itu adalah orang HMI, ya, pernah menjadi Ketua Umum HMI, Pak Cak Nurholis Majid itu. Dan Bapak Liberalisme juga itu orang pesantren tuh, ya. Ulil Absar Abdallah itu mantunya Kiai apa tuh di Rembang, ya. Nah, ternyata Skolarisme, pluralisme kan Gus Dur kan, Bapak pluralisme. Itu malah Mustafa Bisri, mantunya Mustafa Bisri. Ya, nah itulah yang harus kita, makanya kita kepada iman dan akidah itu. Setelah iman baru kita ke ayat wa'tasimu bihablillah jami'an. Insya Allah kita masih tetap berjuang. Saya udah akhir umur ini, saya mau memanfaatkan sisa umur saya untuk mati dalam status pejuang. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai, sangat menginspirasi kita semua. Wala tafaruqu jami'ah wa jum'iyah. Nah, jadi jangan bercerai-berai, ya, berpisah, ya, dan juga bersatu dalam jum'iyah tiap Jumat pagi dengan KBPI. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang sudah kita terima, kita dapatkan pada pagi hari ini dari Pak Kiai Holil Ridwan dapat bermanfaat, dapat menjadi spirit dan motivasi kita untuk berjuang, mengukuhkan iman, dan segala sesuatu bisa bermanfaat. Baik, dari saya mohon maaf sekali lagi. Semoga kita bisa berjumpa di Jumat yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh Pak, kapan ke Jakarta?